Seekers, ketemu lagi kita di Job Seekers. Sebenarnya apa sih tuh Job Seekers kalau di YouTube-nya Citra Prima? Lebih ke membahas mengenai pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas setiap orang itu berbeda-beda di muka jagat bumi ini. Kita harus tetap menghargai pekerjaan setiap orang karena kita belum tentu bisa berada di posisi pekerjaan tersebut. Oke, malam ini kayaknya juga membawa relasinya ya, bernama dikenalnya tuh Koh Doni. Tapi sebelumnya, Seekers, Janya tuh pertama kali tahu Koh Doni itu punya toko di Ubud, Bali. Ya pikir tuh kalau masuk ke toko itu mungkin kita bisa sekolah di Hogwarts Harry Potter punya sekolahan ya. Ini gue ke arah mana nih? Ini. Tuh ya pertama kali dapat box ini gue pikir, wih gue bisa sekolah lagi nih, sekolah Harry Potter. Sampai gue tuh nyoba-nyoba di aplikasi ya, di TikTok tuh kan ada tuh kalau lu masuk sekolah Harry Potter mana, gue masuknya Slytherin. Tapi nanti kita akan bahas mengenai Wizard ini adalah toko Koh Doni di Ubud ya. Ya. Ada Instagramnya nggak? Ada. Apa sebutin? Wizard_Ubud. Oke. Koh Doni ini sejauh ini dikenal sebagai healer. Healer setaunya ya ini banyak sekali di luar sana dengan cara yang bermacam-macam. Sebagai profesi healer ini bentuk healer seperti apa yang Koh Doni lakukan? Mungkin aku jelasin dulu ya. Aku itu tidak pernah self-labeling myself as a healer. You never have a statement that you are a healer. So where's the words is come? Nah itu orang-orang itu pada datang dan mereka minta untuk yang pertama cek cakra, bahasa mereka ya. Kemudian dari situ sih aku punya semacam kayak kepengen charity gitu. Aku belajar Reiki, kemudian aku kasih secara for free untuk mereka yang butuh gitu. Nah, tapi menurutku kata healer itu kan sekarang oversold ya Nyah. Itu dari tahun berapa? Dari dulu sebetulnya, jadi gini, basically kan kalau sekarang pakai Reiki, tumpangin tangan gitu kan ya, ke badan orang. Dulu sebelum kenal Reiki, sebelum kenal apa-apa, kita kan pakainya secara agama, ditumpangin terus didoain. Betul. Which is exactly the same thing kan ya. Sekarang disebutnya sebagai healer gitu. Padahal exactly adalah transferring blessing ke badan orang atau ke mental orang. Which is exactly that is udah nggak diapa-apain lagi sebetulnya. Jadi disitulah di Ubud sih terutama sihnya. Semua orang self-label as a healer, most of spiritualist lah yang aku tahu. Oke. Nah sebelum jadi healer, ini kan dirimu sekarang tinggal di Ubud kan, Koh Doni? Koh Doni sekarang tinggal di Ubud sih sama keluarganya juga. Nah ada profesi lain nggak sih sebelum jadi healer? Sekarang tukang batu. Dulu sebelum jadi healer, sebelum tukang batu, sebelum healer. Tukang masak dulu, tukang. Chef. Ya, dulu starting di 2013 bikin catering sehat. Terus dari situ berkembanglah jadi konsultan restoran. Terus jadi private chef. Dipanggil ke sana sini gitu. Ngangkutin alat masak di rumah orang A, orang B, pindah-pindah gitu. Terus ya sempat bertualang ke beberapa tempat, akhirnya catering sehatnya jadi gede, jadi lumayan gitu. Terus pandemi itu, jadi kita sebelum pandemi kita udah reach the peak, itu si catering udah punya aplikasi, udah kayak Gojek. Jadi benar-benar orang bisa lihat menunya besok apa, seminggu ke depan apa, kalorinya berapa. Udah pesen bisa tracking barang kamu, catering kamu, boxnya di mana udah ketahuan semua. Nah, habis itu pandemi. Omset turun 50%, 70%. Kita tahan 2 tahun. Dan 2 tahun nggak ada income. Kita cuma pakai untuk bayarin karyawan. Habis, aduh, anak 3 plus bayar cicilan KPR. Iya, paham itu memang drama kehidupan kok itu. Ya. Nah, terus sama 2 tahun itu karena nggak ada income, nggak tahu mau ngapain, nggak punya skill lain. Dengerinlah 7 podcast sehari, baca buku sebanyak-banyaknya setiap hari. Sampailah aku kepada kristal. Why kristal? Dalam satu topik metafisika, kristal dibahas di situ. Jadi dengan sedikit uang yang aku punya, mulai beli 1 kotak kristal, 1 biji, 2 biji, aku pegang, loh kok ada rasanya. Oh ya? Loh. Sebelumnya nggak pernah kayak gitu? Nggak pernah, kan ini kan pegang batu kan ya. Paling mentok kan batu kebon itu aku pegang. Ini kan nggak pernah sama sekali. Aku pegang loh kok ada rasanya. Penasaran, aku cari tahu. Setelah kira-kira setengah tahun pegang kristal, punya 1 kotak. Aku pikir ini kalau beli terus tapi nggak ada duit masuk,
mampus bayar KPR pakai apa gitu kan. Pakai ini duit gaib. Nah, pakai duit gaib. Lalu setelah itu iseng-iseng buka Instagram. Yang sekarang itu. Oke. Ini kayaknya setiap waktu kayak dirimu lakukan ada prosesi energi tertentu yang dilakukan ya terhadap kristal-kristal ini. Kalau aku bisa nggak buka? Bisa sih. Bisa ya? Agak drama biar kayak agak dramatisir ya. Oke. What is this? Nah, itu yang kita sebut sebagai Libyan Desert. Libyan Desert itu gabungan hasil dari asteroid jatuh, kemudian jadilah kaca natural ini. What is this? Itu sama, namanya Moldavite. Ini yang paling mahal di kelasnya sekarang nih. Nah, kenapa mahal? Wih, warnanya hijau. Hijau dia. Itu disebut Stone of Transformations yang sifatnya alchemical. Jadi dia mengubah inner kita untuk mengubah realita. Seekers, sebenarnya gemstone itu memiliki energi masing-masing. Semuanya karakternya berbeda-beda. Nah, malam ini Kodoni sendiri kenapa memang sebagai salah satu temannya ini nyanyi untuk ngobrol, ini dia tahu kenapa you're too into gemstone. Sementara Nyanya personal punya gemstone. Tapi Kodoni jujur, siapa kau pegang gemstone? Ada tim ngalamin, kalau enggak itu di botolan, mohon maaf ya ada yang ngasih kau di botolan, itu tiba-tiba pas di tangan, dar, pecah. Terus kalau pas lagi dipegang tiba-tiba, itu ada juga saksi mata, kepental, plang, kepental gitu. Tapi pas ya pegang ini yang gue langsung lumayan, gue belum tahu harganya ya, gitu kan. Pas dia ceknya harganya, cek harganya, kenapa harganya? 12 juta sekian. Kenapa dia bisa semahal ini? Ini apa tadi? Moldavite namanya. Moldavite, oke. Apa yang membuat harganya bisa semahal itu batu seperti ini saja? Oke, yang pertama dia kan bukan murni mineral bumi ya. Bukan murni mineral bumi. Ya, jadi dia gabungan antara asteroid jatuh di Republik Cekoslovakia. Kemudian usianya sendiri udah 15 juta tahun menurut dari research yang aku baca. Dan yang menarik adalah dia ini punya fungsi kalau cuma ikut-ikutan tren pasti mungkin 1-2 orang aja yang lapor ya. Tapi selama yang ku baca dari berbagai jurnal fungsinya sama, dia alchemical. Fungsinya itu yang menurutku membuat mahal ya, lepas dari harganya yang tiap tahun naik. Ini ametis. Ya. Itu bukan ametis. Kan kayak ametis. Apa? Clay quartz atau no, black quartz. Apa? Black quartz. Black quartz. Keluarganya dari smoky quartz. Why? Coba bisa jelaskan? Ini yang orang pakai untuk grounding, untuk centering supaya kalau pakai Moldavite disaranin pakai ini sebagai balance-nya. Ini yang untuk lower chakra, biar nggak galauan, nggak baperan. Jadi bisa diletakkan di root chakra sama chakra chakra? Yes, bisa sekali. Atau bawah sekali yang bagian kaki. Diinjak? Diinjak, nggak apa-apa. Ya bener, kalau di meditasi beneran kok. Bentar, mohon maaf nih gemstone diinjak. Kita lihat harganya. Nih harganya. Nah. 540.000. Iya. Wih, lebih murah daripada si kecil ini. Tapi emang luar biasa, jadi dia bisa bikin netral lagi ya? Yes, kayak riset gitu ceritanya. Atau anchor ya, kayak jangkar gitu lah ceritanya. Jangkar. Kok sembari kita ngobrolin batu-batumu ya, itu kenapa ya? Kalau pegangin gemstone tiba-tiba yang botolnya pecah, terusnya batunya kelapar. Ini apa adanya ya cerita? Iya. Gue suka sebel teman-teman gue tuh pada punya koleksi gemstone cantik. Gue punya banyak, tapi semua retak. Why? Ada yang kisahnya serupa, walaupun tidak banyak sih. Tapi yang satunya mengalami proses healing lewat batu. Kalau Nyanya aku rasa mungkin batunya yang healing, menghealing diri sendiri dari Nyanya gitu, terus dia kembali ke semesta mungkin gitu ya. Ada nggak pembeli yang dia baru sekali datang langsung beli dengan harga ini? Ada. Itu gimana tuh ceritanya? Ada yang bilang aku nggak connect sama batu lain manapun kecuali batu ini. Terus habis itu ada juga yang tahu value dari batunya itu. Oh ya? Banyak sih kan marketnya gemstone itu kolektor, spiritualis. Kemudian yang terakhir entusiasnya yang come and go ya. Kodoni, bagaimana cara membedakan antara gemstone yang asli dan KW? Kalau tipe quartz yang seperti ini tipe quartz silica oxide, nah mineralnya cukup paling gampang ya, kalau nggak sayang dengan meja kacanya sih nggak apa-apa, tinggal dikoresin aja. Nah dikoresin begitu. Ih, buset!
kalau ininya beset, ini adalah quartz yang asli karena secara skala kekerasan ini di bawahnya ini. Nah, begitu. Nggak bakal hilang. Tapi ini fungsinya apa ya? Itu lemurian namanya. Lemurian yang kalau menurut cara pakainya adalah jari kita dirap di barcode-nya sini nih. Dan tunjukin di sini. Nah, jarinya ini kan ada barcode nih, kayak ada lines-nya begitu. Ini secara geological namanya striated lines gitu. Nah, secara geological untuk tumbuh 1 inci atau beberapa garis itu dia perlu 11 tahun. Nah, berarti bisa dibayangkan usianya ini tua sekali gitu. Lemurians ya, dari kata Lemuria Civilization. Terus kalau kita in meditations, terutama di theta waves atau di meditasi yang theta wave, kemudian kita just rub the fingers like this, di striated lines-nya it's supposed to unlock apa yang kamu perlukan gitu di spiritual journey kamu. Cakep. Apa yang menjadi hubungan profesi Kodoni sebagai healer dengan usaha Koko dengan Wizard Ubud? Hubungan sebagai profesi healer dan kristal itu adalah salah satu alat yang efektif untuk healing kita di dalam mental. Aku boleh bilang mental ya. Mental. Iya. Beberapa mengalami kesembuhan di badan juga, walaupun secara persentase lebih banyak yang mengalami di bidang mental. Terutama cara mikirnya berubah. Ngaruh. Betul. Pattern yang buruk tiba-tiba berubah seiring waktu. Dengan memiliki gemstone tertentu. Dengan berinteraksi dengan gemstones. Ya, aku selalu umpamakan adalah kalau nada ada 7, kristal pun juga beresonansi dengan 7 titik meridian kita. Kira-kira seperti itu, dan kristal ini kan tidak terbatas sebagai ininya. Iya, gimana tuh? Maksudnya gini, kita sudah seumur hidup tuh makan kristal, gula, garam itu kan kristal semua. Dan dengan proporsi yang tepat, mereka memberikan energi ke tubuh kita. True. Ya, tanpa kehadiran 2 itu mungkin kita akan berkurang elektrolitnya. Setuju. Jadi itulah efek healing dari kristal. Jadi nggak usah kita bilang efek healing dari kristal yang beginian nih. Tapi kita ngomong dari efek yang kita makan tiap hari. Gila ya, lu bisa sampai ke segitunya ya? Itu kan contoh yang paling dasar. Lalu kita literally berdiri di atas kristal. And that's why kita punya yang namanya reaksi biofield. Nah, dengan reaksi biofield. Nah, itu mungkin ini lebih tepat. Gue yang jelasin. Ketika dirimu bertemu dengan seseorang karena berhubungan dengan healer ya. Ya. Dirimu sudah bisa membaca nggak sih orang ini butuh, dia ini butuh gemstone ini, itu ada pengalaman nggak? Ya, itu tiap hari yang terjadi di Wisadu. Capek nggak? Luar biasa, tapi ya sudah lah ya, namanya juga kerjaan tugas ya kan. Iya, tugas lah. Oke. Ada hal yang Nyai tangkap dari banyak orang di luar ya. Konon katanya Kodoni ini kalau ketika berbicara dengan orang ini tidak mau melihat matanya secara langsung. Ya? Really? Tapi malam ini I don't know why, kenapa dirimu mau menatap matanya tanpa berpaling. We talk bener-bener yang talk gitu yang. Itu bagian dari respect. Most of the times karena lagi mikir. Most of the times lagi mikir karena gini, kalau aura reading mesti dengerin apa yang mau disampaikan gitu kan ya. Jadi aku nggak liatin karena aku konsen ke sana. Cakep. Tapi kalau enggak ya ngomong kayak manusia normal sih. Iya, ini kayak manusia normal, dia ngomong tuh ngeliat mata. Jadi konon kata di luar sana memang ada banyak yang ngomong, Kodoni tuh kalau ngomong matanya tuh kemana gitu, lo nggak di. Namanya juga nerawang, gimana dong mau lihat? Jadi kamu tidak menerawang aku kan? Nggak mau. Aku nggak mau. Gini sih, ketika ketemu sama Kodoni ya, itu dia ngeliat you make a difference, bukan baju jeans gini, like lu kayak tabib. Tapi dulu bukan pegang gemstones. Lo tuh yang dengan bukan semena-mena ya. Lo tuh tahu, ini orang ini sakitnya begini. Misalnya batuk-batuk deh, batuk kerjaan nih 100 hari. Lo tiba-tiba tuh kayak ngambil yang kayak rempah-rempah, gitu. Tapi emang dasar mulut lo itu nggak bisa ditata. Begitu. Banyak orang yang sakit hati di masa itu. Sekarang terus aku digampar. Ini gue cuma hanya membacakan apa yang di masa lalu ya. I see, ya. Kayak tidak semua orang paham apa jalan pikiran lo. Kayak gitu. Sehingga seringkali menjadi misunderstanding. Tapi kalau orang yang benar-benar
pure. Kenapa kita salah paham gitu segala macam. Gini loh maksud gue. Lo aja kagak ngerti maksud gue kayak gini. Di masa lalu begitu. Tapi karena di evolusi lalu sebagai tabib di Chinese era King Ming? Ya. Kaisar Ming ya. Itu memang lo punya kompetitor. Karena lo usianya masih muda. Lo dapet ilmunya tuh dari kakek lo. Jebret gitu. Nah, kompetitor lo tuh yang usianya lebih tua. Kakek lo dijelek-jelekin, tapi sebenarnya lo punya ilmu. Gitu. Tapi kakek lo yang lo pegang bener-bener, lo kalau ngomong sesuatu apa adanya, jangan basa-basi. Nah, tapi masalahnya itu ke bawah. Ketika lo tidak basa-basi, tidak semua orang bisa menerima. Lo tidak basa-basi. The hard truth ya. Oke. Menarik sekali. Oh tentu, saya tuh menarik, saya emang menarik. Saking menariknya gak dilamar-lamar. Oke, selanjutnya. Tapi nangkep ya, lo tabib, lo bahkan bisa lebih, Jameson ini lo sangat, karena naturalis, benernya naturalis sih ilmunya ya. Naturalis itu lo ketika pegang benda hidup lo bisa tahu oh ini buat ini, oh ini buat ini di masa lalu ya. Cuma balik lagi energi alam itu kan tidak semuanya mendukung energi secara positif, tapi ada juga yang powernya besar. Tapi lo juga harus kenal di situ kan. Nah disitulah ketika lo menjadi pengolah segala macam dan lo memberikan kepada orang lain, disitulah orang lain belum tentu kuat. Anggap? Ya. Gitu. Makanya masa muda kan agak keras ya hidupnya. Nggak tau di misunderstandingin nggak sih? Banyak sekali. Oh iya, kan gue nggak tahu masa muda lo Pak. Gue hanya membaca ketika ketemu sama seseorang secara jiwa. Maksudnya apa yang gue alamin itu terjadi ketika dari kecil sih. Ngobrol sama orang, tiba-tiba backgroundnya berubah. Scene dia di masa lalu itu begini-gini dan itu terjadi dengan kehidupannya dia yang sekarang. Mau orang itu denial atau apa, I don't care. Karena gue lebih percaya pola. Gitu lo di dial terserah polanya sama kok kayak gitu. Itu soal frekuensi dan vibrasi evolusi sih. Ini kita jadi diskusi. Seru sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini betul. Ini bisa jebol nggak sih? Pertanyaan selanjutnya dari tim nih ya, Seekers ya. Seekers boleh loh kalau punya pertanyaan sama Kodoni di YouTube, di komen YouTube. Kasih pertanyaannya, Kodoni bisa mampir-mampir jawab langsung ya. Ya, pertanyaan harganya berapa Kodoni, bisa kasih persen nggak? Gue kayak gitu segala macam. Kira-kira Kodoni dari profil foto gue nih, gue cocoknya gemstone apa? Lo mesti harus mulai buat gemstone yang ekonomis. Gitu ya. Kan tidak semua orang punya uang untuk beli harga 12 juta. Kita harus understanding bahwa orang tuh cuma punya 100.000. Dengan 100.000 lu sudah energi gemstone. Dapat 4 kalau itu aku. Ya udah, bisa. Dapat 4. Dan lo melihat dari energi tersebut ya? Iya. Oke, jadi yang punya budget tidak terlalu banyak, tapi lo pengen banget punya gemstone karena untuk mengolah energi lo secara spiritual, cek ke Instagramnya Wizard. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih sebagai seorang healer maintaining energi diri sendiri karena besar kemungkinan untuk draining? Ini pertanyaan dari Timur Banmong ya. Silakan dijawab. Sangat natural sih sebetulnya ya. Sangat natural sih sebenarnya ya. Santai banget ya jawabnya. Yang pertama tahu diri. Bahwa kita ini kan saluran, bukan sumber. Cakep. Jadi tahu diri gitu. Jangan playing card. Ya kan? Habis itu aku selalu percaya sebagai seorang healer itu enggak cuma spiritualis, tapi juga badan, keluarga, keuangan, semua mesti harmonis. Otherwise kamu kalau klaim kamu seorang healer, kamu nggak hidup, keluarga kamu nggak suka kamu, anak kamu nggak suka kamu datang, you are not a healer with all due respect ya. Jadi menurutku adalah sebagai memaintain diri sendiri adalah memaintain circle terdekat kamu. Itu adalah cerminan dari seorang energy healing yang menurutku lagi ya, disclaimer on. Itu yang benar. Oke, yang kedua. Yang kedua meditasi, as simple as that. Kalau kamu melakukan meditasi? Iya, meditasi dan aku selalu breathwork atau olah nafas. Coba boleh contohin cara meditasimu? Meditasi, aku ngitung nafas sih biasanya. Ya, biasa circular breathwork, kemudian yang
Kapalapati apa namanya? Breath of Fire nama bahasa Inggrisnya yang cuma exhale aja. Kemudian yang 2 kali nafas tarik, 1 kali hembus. Kemudian breath retention selama 1 menit. Oke. Gitu ya dari Ko Doni. Tapi Ko Doni terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Dan buat Seekers, tamu malam ini luar biasa pengalaman perjalanan hidupnya sampai memiliki sebuah toko yang sangat berenergi yang luar biasa, Gemstone Wizard Ko Doni. Nah, bisa dicek ya. Nah, tokonya di mana di Ubud ini. Dan Ko Doni saat ini adalah sebagai seorang healer, dia bisa merasakan energi seseorang. Dan yang konon katanya ketika berbicara dengan seseorang tidak melihat orang tersebut mungkin ternyata menerawang, tapi selama bertemu dengannya dan berbicara dia menatap matanya ya secara langsung. Jadi lu gak perlu menerawang gue ya? Nggak mau. Maunya diterawang. Joking. Terima kasih buat Ko Doni untuk waktunya. Thank you. Sehat selalu. Dan buat Seekers, Gemstone itu ternyata memang berenergi. Kita jangan pernah meremehkan Gemstone. Bukan mengenai mistik bahwa itu dia berkekuatan energi besar. Karena bagaimanapun juga Gemstone itu energinya kembali lagi tergantung dari pemilik ya. Bukan kamu menuhan-nuhankan atau meninggi-ninggikan dia adalah sesuatu yang wah. Tapi kembali lagi, energi dari Gemstone tersebut itu berasal besar atau kecil ya, itu tergantung dari dirimu. Karena mereka ini hanya sebagai inti saja. Karena balik lagi usianya lebih tua Gemstone daripada kita sendiri. Jadi ini pemberian buat saya. Ini batu Thor. Apa tadi namanya? Fulgurite. Fulgurite, makna Fulgurite. Terima kasih Ko Doni dan Wizard. Pemberiannya maknanya di sini. Oke, saya akan jaga baik-baik. Tapi dia tuh yang deret. Selamat malam. Oke, bye. Selamat malam.